Kalau mereka saling musuh-musuhan, udah nanti merosot sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimil hijran. Di sini bab menerangkan haramnya berdiam-diaman bainal muslimin, di antara orang Islam, saling menolak, mendemi, berpaling. Hijran itu dalam bahasa Jawa satru namanya. Fauqa salasati, di atas fauqa salasati ayamin, di atas 3 hari, lebih 3 hari. Illa li bid'atin, kecuali karena satu bid'ah, menjauhinya atau mendiaminya, karena ada satu bid'ah fil mahjuri, di dalam orang yang dijauhi atau yang didiamkan itu. Au tadahuri fiskin, atau bifiskin, au tadhahurin, atau menampakkan bifiskin dengan perbuatan maksiat, au nahwi dzalika, atau semacamnya itu. Jadi orang itu diam-diaman atau jauh menjauhi di antara orang Islam itu adalah haram. Itu adalah haram kalau sampai kelewat 3 hari. Makanya jangan sampai orang itu dieman atau berpalingan sampai 3 hari, gak boleh. Kecuali karena ada satu bid'ah yang diamalkan oleh orang itu, makanya didiemin atau dijauhi karena dia berbuat satu bid'ah. Ini boleh. Atau orang itu memperlihatkan perbuatan maksiat, mengzahirkan perbuatan maksiat, minum khamar, namanya seperti itu. Nah, ini dijauhi ya seperti itu. Ini boleh aja ya kalau seperti, tidak haram. Yang haram itu yang kalau tidak menampakkan perbuatan maksiat, kelihatannya orang baik-baik saja, ya karena perkara yang sepele lah, kemudian terus jadi saling berpaling. Nah, itu haram, itu lewat 3 hari haram. Qala, berfirman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang beriman, ikhwatun, adalah saudara. Wa aslihu, maka hendaklah kalian berbuat baik, baina akhwaikum, di antara fa'aslihu, maka perbaikilah. Fa'aslihu, maka perbaikilah baina akhwaikum, permasalahan di antara 2 saudara kalian. Kalau ada 2 saudara kita yang sedang diem-dieman atau sedang saling berpaling, maka hendaklah diperbaiki hubungannya biar jadi baik lagi. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, wala ta'awanu, janganlah kalian saling bantu-membantu, alal ismi, atas berbuat dosa. Itu diantaranya adalah dengan saling diam mendimi, wala udwani, dan bermusuhan. Biasanya ini disertai juga dengan yaitu ghibah. Itulah si fulan, aku sudah malas mau bertemu sama dia, melihat wajahnya saya mau muntah saya itu. Nah, seperti itu. Iya memang betul. Nah, ini namanya membantu kemaksiatan, ya. Membantu orang berbuat dosa. Sebaliknya, kalau ada saudara yang malas aku bertemu sama dia, jangan begitu. Dulu juga teman kamu, ada apa? Enggak ada masalah kok juga. Apa dia itu kafir? Enggak lah. Apa dia bermaksiat? Terang-terangan ya enggak. Apa yang enggak enak aja, dahayo kalau gitu. Nah, ini tak kumpulkan, kita bertiga minum kopi. Nah, ternyata setelah itu udah baik kan. Jadi namanya islah.
Atau mungkin orang membuat islah dengan saudaranya sedang berantem, ini juga bisa juga dengan cara mungkin mengundang selamatan, dikumpulkan. Nah, setelah selamatan acaranya adalah salaman. Nah, banyak orang yang diundang, yang bermasalah 2 orang. Ngundang 10 orang, nah, biar nggak malu. Ngundang 10 orang, ini selamatan apa ini? Selamatan syukuran karena apa ya? Karena khataman Al-Quran mungkin. Baru baca Al-Quran, sudah selesai baca Al-Quran, alhamdulillah saya sudah khatam Al-Quran. Saya pengen selamatan, beli panggang. Nah, berapa orang? 10 orang diajak, 2 nampan. Nah, dikasih. Nah, di antara yang diundang itu 2 orang yang sedang berselisih. Nah, selesai selamatan, kemudian salaman acaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi baikan. Ya gitu caranya gitu. Bisa kita buat itu bisa. Fa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah hubungan di antara 2 orang yang sedang berselisih daripada saudara Islam kalian itu. Wa Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Anas qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqatta'u janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Wala tadabaru janganlah kalian saling berpaling. Wala tabaghadu janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu dan janganlah kalian saling hasad. Wa kunu dan jadilah kalian semuanya ibadallah wahai hamba Allah ikhwanan bersaudaraan. Wala yakhillu dan tidak halal limuslimin bagi seorang Islam ayah jura untuk menjauhi akhahu saudaranya fawqa thalathin lebih dari 3 hari muttafaqun alaih. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la yahillu tidak halal muslimin bagi seorang muslim ayah jura untuk menjauhi akhahu saudaranya fawqa thalathi layalin di atas 3 malam. Yaltaqiyani 2 orang itu bertemu wa yu'ridu ya'ridu aja sebetulnya. Fa ya'ridu maka dia berpaling, yu'ridu aja. Fa yu'ridu maka dia memalingkan dirinya. Fa yu'ridu mengemalingkan diri. Hada orang yang ini, wa yu'ridu dan memalingkan diri. Hada orang yang ini. Saling berpalingan. Wa khairuhuma dan sebaik-baik mereka berdua alladzi adalah orang yabda'u bisalam yang memulai salam, maksudnya yang memulai baikan. Muttafaqun alaih. Ada salam itu ada orang enggak mau baikan, diajak baikan, assalamualaikum. Jawabannya ma'assalamah. Assalamualaikum ma'assalamah. Kata-katanya bagus, tapi sebetulnya itu ma'asalamah ini bermakna adalah selamat tinggal katanya. Semoga keselamatan atas kamu. Sebetulnya ma'asalamah itu sebetulnya artinya sama aja, hampir dengan salam. Tetapi ini bermaksud lain ini maksudnya ini. Diajak baikan, assalamualaikum, jawabannya adalah ma'asalamah, yang maksudnya adalah selamat tinggal, aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu. Saya tinggalkan kamu. Nah ini yang seperti ini. Kalau begitu, yang memulai, yang pengen berbaikan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'ratu ditampakkan al-amalu amalan-amalan fi kulli isnaini wal khamis di dalam setiap hari Senin dan Kamis. Itulah para ulama suka sholat puasa Senin dan Kamis karena hari itu adalah hari ditampakkannya amal. Fayaghfiru mengampuni Allah likul limri'in kepada setiap orang la yusyriku yang tidak menyekutukan billahi dengan Allah syai'an apapun.
illa imra'an kecuali orang kanat yang ada bainahu wa baina akhihi di antara dia dan di antara saudara Islamnya sahna'u kebencian. Sahna'u permusuhan. Fayaqulu maka berkata malaikat. Fayaqulu maka berkata Allah. Fayaqulu maka berfirman Allah, "Utruku, biarkanlah mereka berdua. Utruku hadaini, biarkanlah mereka berdua ini. Hatta yastaliha." Jadi maksudnya jangan dibiarkan saja, enggak usah dimuliakan maksudnya itu. Karena itu diampuni semua, dimuliakan dan diampuni oleh Allah kecuali dua orang ini. Hatta yastaliha, sehingga dua-duanya adalah baikan, rawahu Muslim. Hatta yastaliha, sehingga dua-duanya saling baikan, rawahu Muslim. Wa an Jabirin, dari Abu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Jabir, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna syaitan, sungguhnya setan, qad aysa, sungguh telah putus asa, ayya'budahu, untuk menyembah dia, al-musallun, orang-orang yang salat, orang-orang Islam, fi jaziratil Arabi, di jazirah Arab. Walakin, tetapi, fit tahrishi, dia belum putus asa, setan itu belum putus asa di dalam merusakkan hubungan bainuhum, di antara musallun, yaitu di antara orang-orang Islam, rawahu Muslim. At-tahrish, maknanya tahrish, al-ifsad adalah merusakkan hubungan, wa taghyiru qulubihim, dan merubah hati-hati mereka, wa taqatuhum, dan memutus tali persaudaraan di antara mereka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nanti usaha setan itu kalau usaha untuk membuat menyembah berhala lagi itu ya enggak mampu setan, kelihatannya agak susah yang seperti itu. Apalagi di jazirah Arab enggak bisa. Tetapi kemampuan setan ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat permusuhan antar orang Islam. Permusuhan antar umat Islam. Itu usaha setan. Maka di mana saja ada orang Islam kok bermusuhan, itu sudah kena itu. Itu sudah kena adu dombanya setan. Itu usaha setan seperti itu. Setiap kali, apalagi kalau ada usaha kebaikan dibuat, mesti akan terjadi yaitu permusuhan. Kenapa seperti itu loh? Setan itu tidak bisa menghentikan para pejuang. Mereka hanya bisa yaitu membujuk supaya bermusuhan di antara para pejuang. Kalau mereka saling musuh-musuhan, udah nanti merosot sendiri amalannya. Nanti akan merosot sendiri amalannya. Jadi setan itu pinter, caranya begitu. Kalau mau berkata, hei para pejuang, sembahlah berhala, tempelingilah setan itu. Gak ada yang bisa, yang berani begitu. Tapi akhirnya setan itu membujuk hati-hati para pejuang agama ini supaya mereka saling bermusuhan. Ketika saling bermusuhan akan terjadi kemerosotan perjuangan. Itulah yang dikehendaki setan. Hanya itu saja bisanya. Tetapi ya kok yo manut aja ini. Saking bagusnya orang-orang Islam. Orang iman itu hatinya bersih sehingga mudah ditipu. Jadi orang nggak ada pengalaman nipu. Orang iman itu nggak ada pengalaman bohong, sehingga mudah dibohongi. Mudah dibohongi. Makanya kalau ada orang-orang nakal masuk di dalam perjuangan, maka orang-orang nakal itu nanti akan membuat perpecahan di antara orang-orang para pejuang. Lau kharaju fiikum ma zadukum illa khabala. Walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Wa fiikum samma'una lahum. Kalau orang-orang munafikun itu khurud bersama kalian, maka tidak akan menambahi kalian kecuali hanyalah menambahi penderitaan kalian saja. Malah tambah menderita orang-orang iman gara-gara orang-orang munafikun itu khurud, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau da'u khilalakum yabghunakumul fitnah.
Mereka akan masuk di antara kalian dan akan membuat permasalahan permusuhan. Wa fiikum samma'un lahum, dan di antara kalian orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu setia mendengarkan, yaitu kata-kata mereka. Orang iman ini memang begitu. Kenapa Nabi Adam dibujuk oleh iblis? Kok bisa? Saking baiknya Nabi Adam. Begitu dibujuk, ditipu sama iblis, maka Nabi Adam yang dikatakan adalah, tidak aku kira seorang hamba Allah, lah kok bohong atas nama Allah. Sumpah atas nama Allah, katanya aku kalau makan buah ini jadi kekal atau jadi malaikat. Bohong ternyata. Dia sumpah loh padahal. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasikhin. Bohong. Jadi tanda-tanda orang baik itu ya dibohongi begitu sebetulnya. Tapi kalau dibohongi terus saja, itu tanda-tanda orang tidak waspada. Baik tapi tidak waspada. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi seorang Islam, ayah jura, untuk menjauhi akhau saudaranya fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Faman hajara, barang siapa menjauhi saudaranya fauqa thalathin, lebih dari 3 hari, fama kok dia mati, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahu Abu Daud bi isnadin, dengan sanad ala syartil Bukhari, atas syarat Bukhari wa Muslim dan Muslim. Ini aslinya kalau dia dalam kondisi seperti itu, maka dia mati akan masuk neraka. Hanya kadang-kadang dia itu ada seseorang, ada beberapa amalan yang menjadikan, menyelamatkan dia dari api neraka. Tapi sebetulnya amalan dia, yaitu memutuskan tali persaudaraan dengan saudara Islamnya itu sudah menjadikan dia masuk neraka. Sudah cukup. Kecuali mungkin punya amalan yang lain yang dapat menolong dia, yaitu wallahu a'lam. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa Nabi Khiras Hadrat bin Abi Hadrat al-Aslami, wa yuqalu, dan dikatakan As-Sulami, as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu sesungguhnya Abi Khiras sami'a, telah mendengar an-Nabiy, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, man, barang siapa hajara, yang menjauhi, mendiamkan akhahu, saudaranya, sanatan, setahun, fahuwa, maka dia kasaf kidamihi, seperti mengalirkan darahnya saudaranya, seperti membunuh, dosanya itu. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Artinya kayak apa? Dalam Islam ini ada satu perkara yang sangat-sangat ditekankan dan dipentingkan dalam Islam, yaitu persatuan, yaitu istimaiyah. Persatuan. Enggak boleh berpencar-pencar, enggak boleh. Rusak umat itu kalau berpencar-pencar itu. Berbahaya sekali. Umat kok dibiarkan berantem, itu berbahaya sekali. Harus itu kita ini segera menyelesaikan permasalahan itu dan segera jadi baikan, diusahakan menjadi baik. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahillu, tidak halal lil mu'minin, bagi orang iman, ayah jura, untuk menjauhi mukminan, orang iman yang lain, fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi salatun, bila mana sampai lewat 3 hari, fayalqahu, maka dia bertemu, dengan saudaranya Islam, fayusallimu, maka dia mengucapkan salam alaihi, kepada saudara Islamnya, fa in radda, maka kalau dia menjawab alaihi, atas salamnya, alaihi, atas orang yang mengucapkan salam, menjawab assalam, faqad istaraka fil ajri, maka sungguh keduanya telah mendapatkan pahala. Telah mor-moran bareng-bareng di dalam mendapatkan pahala. Wa ilam yarudda, bila mana saudaranya Islam tadi disalami tidak menjawab alaihi, kepada orang yang mengucapkan salam,
faqad ba'a, maka sungguh dia telah pergi ngungsi bil itsmi, dengan membawa dosa. Wa kharaja, dan keluar al musallim, orang yang mengucapkan salam, minal hajrah atau hijrah sama saja, minal hajrati atau minal hijrati, dari dosanya menjauhi saudara Islam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Jadi orang yang sudah mengucapkan salam ketika sudah 3 hari, kalau terus mengucapkan assalamualaikum karena pengen baikan, tidak pengen dosa lagi, kok dijawab salam, sudah selesai permasalahan. Tapi assalamualaikum kok diem saja, enggak mau jawab. Nah, yang seperti itu, maka orang yang mengucapkan salam lebih dulu, itu dia tidak mendapatkan dosanya mendiamkan saudara Islam. Tapi dia yang tidak mau menjawab, dia akan mendapatkan dosa terus mendapatkan dosa sebelum dia memperbaiki hubungan dengan saudaranya tadi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Qala, berkata Abu Dawud, idza kanat bila mana ada al hajratu atau hijrah lillahi, karena Allah Ta'ala, karena tadi yaitu karena suatu bid'ah yang dibuat oleh seseorang, saudaranya sudah dinasihati enggak mau, oh kalau kamu tidak menghentikan perbuatan bid'ahmu ini, maka aku tidak akan ngomong sama kamu. Ini pernah dibuat oleh Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah meriwayatkan hadis, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kamu cegah hamba-hamba perempuan Allah itu dari masjid-masjidnya Allah. Ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah satu dari anak beliau. Salah satu dari anak beliau itu berkata, katanya begini, kalau aku ya enggak boleh. Semua istriku enggak boleh, ke masjid enggak boleh, tak suruh ke rumah aja enggak boleh. Maka Abdullah mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu itu kenapa? Aku meriwayatkan hadis, aku meriwayatkan kata-kata Nabi, tak sampaikan kepada kamu. Bahwa Nabi berkata, janganlah engkau cegah hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjidnya Allah. Kenapa kamu menolaknya? Mulai sekarang aku tidak akan berkata kamu sampai mati, katanya. Tidak diajak bicara sampai mati akhirnya anaknya itu. Namanya orang tegas. Karena apa? Berani menentang hadisnya Nabi. Abdullah bin Umar dengar sendiri dari Nabi sampai ke anaknya. Anaknya tidak mau mengikutinya. Maka itu langsung dijauhi sampai wafatnya Abdullah bin Umar. Ya, nah seperti itu gak dosa. Karena dia telah memperlihatkan suatu kemaksiatan yang zahir. Nampak betul disampaikan kemaksiatannya itu. Berani menentang hadisnya Nabi, berani menentang perintahnya Nabi. Idza kanat al-hijratu lillahi, karena Allah Ta'ala, falaisa, maka tidak ada min hadza, dari kesalahan, dari dosa ini, fi syai'in, di dalam sesuatu. Kalau ini tidak dosa. Tapi karena kalau tidak ada permasalahan yang hubungannya dengan agama, maka itu dosa. Paham ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أرسل سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.